Oke teman-teman, jadi di sini saya akan berbagi sama teman-teman panduan buat mencari tahu penyebab pengering mesin cuci 2 tabung tidak mau berputar ya, atau nggak mau berputar. Oke, sebelum ke videonya saya ucapkan salam dulu buat teman-teman semua, dimanapun teman-teman semua berada. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya berbahagia. Saya ucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau nonton, udah mau klik, dan video ini mudah-mudahan berada di beranda kalian yang sedang membutuhkan. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya mesin cuci 2 tabung dan bagian pengeringnya itu nggak mau muter. Nah, saya akan berbagi sedikit sama teman-teman. Gimana sih cara buat mengatasi atau mencari tahu penyebabnya. Oke, pertama ke sini teman-teman. Kalau misalkan bagian pengering kagak mau berputar, nggak mau muter, di sini ada namanya timer ya. Teman-teman pastikan dulu putar timernya. Nah, kalau sudah diputar, dia kalau masih hidup ya teman-teman, dia akan bunyi ter gitu ya. Nah, itu tandanya mesin timernya masih hidup. Kalau misalkan masih hidup, berarti bagian timernya nggak rusak dan nggak harus diganti. Kalau udah dipastikan kalau bagian timernya masih hidup, teman-teman buka di bagian belakang. Oke, kita buka ke bagian belakang. Kita putar dulu ya mesinnya ya. Nah, kita putar dulu mesinnya. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Di sini ada bagian tutup. Kita buka dulu tutupnya di sini, teman-teman. Nah, kita buka dulu di sini. Buka dulu baut-bautnya ya, teman-teman ya. Buka semua, buka. Nah, ini buka, tinggal tarik aja begini. Kalau udah kebuka, bautnya jangan dibuang. Kumpulin nanti buat dipasang lagi. Nah, di sini ada yang namanya dinamo pengering ya. Kita deketin sini. Nah, ini ada dinamo pengering di sini teman-teman nih. Ini kita geser dulu. Nah, di sana ada asnya. Asnya di sana ya, teman-teman ya. Coba kita deketin dulu. Nah, asnya ini kita puter nih, teman-teman nih. Muternya enteng apa berat? Nah, kalau enteng berarti masalahnya ada di atas. Kita nanti lanjut ke atas. Sekarang kalau misalkan diputernya berat ya, teman-teman ya, bisa jadi penyebabnya dari kelahar dinamonya. Dari kelahar dinamo. Nah, dari kelahar dinamo pencucinya. Atau juga bisa jadi dari rem nih. Ini ada rem nih. Ini tali ini fungsinya buat rem. Ketika dibuka, kalau tutupnya dibuka bagian atas. Nah, kalau dibuka seperti ini dia ngerem. Nah, tuh gerak ya. Nah, teman-teman lihat di situ di bagian remnya. Nih, di bagian remnya. Apa pernya udah keropos, atau mungkin ada talinya ini, atau mungkin talinya ini kelepas atau copot, atau mungkin ini putus, tali ini putus karena digigit tikus. Kalau berat ya. Jadi ada dua. Kalau seandainya berat, dicek rem, bagian remnya ada putus atau mungkin keropos. Jadi dia jepit terus di bagian asnya, di bagian piringannya ya teman-teman. Yang keduanya dari bagian motor dinamonya itu sendiri udah rusak. Tapi kalau dibukanya enteng ya teman-teman, kita buka di bagian atas. Ini kalau misalkan teman-teman punya mesin cuci 2 tabung, mudah-mudahan panduan ini bisa sedikit membantu buat teman-teman ya. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa ketemu di beranda teman-teman semua. Nah, kita buka di bagian atas ini. Di bagian tutupnya ya. Nah, di bagian tutupnya sini. Di sini ada dudukan baut. Kita buka dua-duanya dulu. Kita buka dua-duanya pakai obeng ya, obeng kembang. Nah, kita buka di sini. Baut. Kita buka dua-duanya nih. Kita buka dua-duanya. Dan bautnya ingat jangan dibuang, kita pasang lagi. Kalau dibuang nanti bingung, walaupun punya stok banyak kan mendingan pakai yang bawaan dia ya teman-teman ya.
Kalau udah kebuka bautnya, ini teman-teman geser aja nih, gedor dikit. Gedor dikit ke kanan. Kalau nggak ke kanan masih keras, gedor lagi ke kiri. Kalau ke kiri nggak keras, teman-teman bisa congkel dari dudukan-dudukannya. Biasanya ada yang menggunakan soket atau switch-switch begitu ya. Dan biasanya di bodinya itu ada celahnya sedikit-sedikit. Nah, itu buat soket-soket dan switch-switch yang biasanya buat ngunci kalau misalkan bautnya udah dibuka masih keras. Nah, kalau udah kebuka begini, teman-teman lihat di bagian bawah sini. Nah, di sini ada pembuangan air ya, karet pembuangan air. Kita buka dulu. Kenapa ini mesti kita buka? Karena dia nyambungnya di sini. Kalau seandainya kita nggak buka, nanti buka ininya akan keras. Karena narik ini ya teman-teman ya. Jadi kita buka dulu. Nah, udah kita buka, kita angkat. Ini kalau misalkan bagian pengeringnya diputar pakai tangan masih enteng ya teman-teman ya. Diputar masih enteng. Nah, di sini nih teman-teman nih. Di sini ada yang namanya switch. Nah, ini switch. Kita buka aja sedikit begini ya, pakai tangan. Nah, kita buka begini, kemudian kita cabut kabelnya. Nah, udah cabut. Biasanya masalahnya ada di sini nih teman-teman nih. Di bagian switch ini, entah switchnya yang udah rusak atau mungkin karena kabelnya yang udah kropos atau mungkin ininya yang udah kropos atau patah nih. Ini ada switchnya nih. Ada jarumnya nih. Nah, ini ada kayak ada dudukan nih. Nah, ini kalau misalkan ininya kropos juga sama nih teman-teman nih. Ini kuncinya ya. Mungkin kroposnya biasanya sih karena penyebab hawa atau di lingkungan sekitar teman-teman itu cuacanya atau mungkin suhunya yang tidak mendukung, jadi cepat korosi atau kropos. Nah, kalau semisalkan dari itu teman-teman cukup ganti. Kalau nggak mau diganti teman-teman, ini aja nih teman-teman nih. Dua kabel ini ya teman-teman bisa potong dan sambungin langsung. Nah, nanti teman-teman bagian pengeringnya pasti akan hidup lagi. Jadi ini salah satu panduan buat teman-teman ya, kalau misalkan bagian pengeringnya itu nggak mau berputar. Jadi teman-teman bisa lakukan langkah-langkah cara seperti ini. Kalau misalkan bukan karena dinamonya yang rusak, jadi sini. Nah, kalau misalkan bukan bagian dinamonya yang rusak atau motor dinamo pengeringnya yang rusak, pasti pengering teman-teman akan hidup lagi. Oke, jadi kurang lebih gitu aja ya panduan buat memperbaiki atau mencari tahu penyebab pengering mesin cuci tidak mau berputar. Kurang lebih panduannya buat cari tahu dan cara memperbaikinya seperti itu. Oke, terima kasih video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga video ini bisa berguna, bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih semuanya dan semoga video ini berguna, bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.